Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tiada dosanya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang masih diberikan pada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat, sempat, sehingga Bapak Ibu bisa hadir di Masjid Ar-Rohamah ini untuk bersama-sama belajar ilmunya Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian ruqyah dengan tema membentengi diri, keluarga, dan rumah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Beberapa bulan yang lalu saya juga pernah menyampaikan di tempat ini tentang ruqyah, yaitu masalah analisa penyakit yang diakibatkan oleh sihir ya. Dulu pernah menyampaikan gitu ya. Ada 14 analisa penyakit sihir dan bukul sihirnya. Nah, pada kesempatan ini membentengi diri, keluarga, dan rumah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jenengan jangan merasa aman ya dalam beraktivitas ini, karena pada dasarnya, pada kayaknya kita itu dikepung oleh berbagai macam gangguan dan rentangan. Pilihannya jenengan posisi menang atau kalah, kuat atau lemah kan gitu ya. Kalau jenengan tidak kuat, ya jenengan akan kalah, akan jatuh. Siapa mereka? Ingin tahu siapa mereka? Mereka adalah setan. Mereka adalah setan yang dia ikrar di depan Allah tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah bosan, dan tidak akan pernah putus asa untuk menjatuhkan jenengan, untuk mengganggu jenengan, agar jenengan menjadi pengikutnya, mengikuti mereka. Mereka tidak rela dan tidak senang apabila kita manusia ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang dekat kepada Allah SWT. Sehingga mereka di hadapan Allah berkata, Allah, kau tidak akan mendapati anak cucu Adam yang bersyukur kepadamu kecuali sedikit. Jadi banyak yang terpengaruh ya, banyak yang tersesat kecuali sedikit, karena mereka akan aku datangi dari depan, dari belakang, kanan dan kiri. Mereka sudah mengikrarkan diri menggoda anak cucu Adam kita ini dari depan, belakang, kanan, kiri untuk diajak sesat, diajak untuk jauh kepada Allah SWT. Jangan periksa dalam Quran surat Al-A'raf ayat 17, jangan buka ya. Al-A'raf ayat 17, jangan catat ayatnya, nanti dibuka
di rumah. Tidak usah tulis ayatnya, tulis ayatnya saja, nulisnya nanti di rumah aja. Nanti materinya tak share, materinya bisa dipakai, nanti tak kirim ke Ustadz Ja'far. Jangan minta ke takmir, materinya tak kirim. Selesai materi, saya kirim. Ya. Tapi jangan catat poin-poin aja, karena mungkin di sini juga tidak ada kan penjelasan ya. Nah, dicatat. Nah, karena itu materi ini temanya membentengi diri, keluarga dan rumah. Kita juga jangan egois, yang dibentengi diri kita sendiri. Kita kan punya keluarga. Ya, keluarga kita juga harus dilindungi. Nah, keluarga itu tempat tinggalnya di mana? Oh kan di rumah. Maka rumah dan tempat tinggalnya juga harus disteril, harus dijaga agar mereka tidak memporak-porandakan tatanan keluarga kita, sehingga kita aman ya. Nah, di mana saja aman, diri kita aman, keluarga kita aman, anak cucu kita aman, tempat tinggal yang kita tempati juga aman. Oh kurang dekat ya, nah punten. Dapat ya? Jadi gitu. Nah, ini saya mulai. Ini materinya mungkin ya ini 1,5 jam mungkin. Kalau kurang nanti bisa tanya jawab atau datang ke rumah. Nah, kenapa membentengi diri keluarga dan rumah? Jawabannya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, jadi menjaga itu lebih bagus. Mengantisipasi, kalau sudah sakit kan repot ya. Jadi di luar itu hujan. Nah, sebelum dengan kehujanan, jangan pakai mantel dulu, pakai payung dulu kan gitu. Ya, jadi sedia payung sebelum hujan. Jadi jaga diri sebelum diganggu oleh setan. Jadi sudah terlanjur setan masuk dalam diri jenengan, jangan sudah kesurupan, jangan sudah kena sihir. Nah itu beda daripada sebelum kena sihir atau gangguan setan. Jangan percaya ya, sihir wonten mboten? Wonten. Yang dulu pernah sampaikan, kalau nggak percaya sihir berarti baca Qur'annya belum tuntas. Karena dalam Al-Quran ada kurang lebih 30 ayat yang menerangkan tentang sihir. Salah satu diantaranya adalah Al-Baqarah 102. Ya. Zaman Nabi Musa kan banyak ada sihir loh, kan sihirnya Fir'aun itu yang nyihir Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad juga ada kan. Termasuk ashabun nuzulnya surat Muawwidatan kan, turunnya Al-Falaq Al-Ikhlas, Al-Falaq sama Anas ya. Kan katanya dengan sihir itu ya. Nah, memang ada sihir itu ada. Saya banyak punya referensi buku-buku yang tentang sihir itu banyak ya. Saya sengaja nekuni ini karena banyak di antara ustadz tidak mau menerangkan tentang ruqyah ya. Karena takut dikatakan ustadz kok dukun katanya gitu. Jadi nggak mau, jadi takut dikatakan dukun. Jadi ruqyah sama dukun beda gitu. Kalau dukun tuh kahin dalam hadisnya ya. Kalau ruqyah itu terapiannya ya berdoa. Nah di sini kita cegah diri kita agar tidak kena gangguan setan tadi, baik setan yang wujudnya manusia maupun setan yang wujudnya jin. Yang tampak oleh mata kita itu manusia, yang tidak tampak namanya jin. Lebih gampang mana ngusir jin setan jin sama setan manusia, lebih gampang mana? Lebih gampang setan jin, dibaca ayat kursi lari. Jadi kalau manusia dibacakan kursi lari, ambil kursinya. Rebutan kursinya. dibacakan kursi ya aku ya iso lebih fasih aku bacakan kursinya gitu. Nah, begitu pula mencegah rumah dari gangguan jin ya. Begitu mencegah rumah dari gangguan jin
Dan sihir itu lebih utama. Terutama adalah rumah yang baru. Rumah baru. Ada beberapa maklumat atau sunnah yang hendaknya dilakukan agar rumah dan penghuni rumah aman dari gangguan jin dan sihir. Ini pernah ada kasus ini, ya, rumah baru yang di jalan ini nyata pernah saya tangani itu di Jalan Dimboto nomor 1 ya, yang rumah saya jajar ya. Dimboto nomor 1 ya, saya pernah kuliah di sana ya, mereka ngaji sama saya, kemudian beli rumah, tapi rumahnya rumah second ya, beli rumah dari orang itu ya, kemudian setelah dibeli, direnovasi, dibongkar semua, diganti beberapa hal. Setelah begitu mau ditempati hari Ahad, terus hari Jumat itu saya disuruh ruqyah. Ya sebaiknya rumah kalau mau ditempati diruqyah dulu ya, diruqyah dulu ya, didoa dulu artinya. Nah, kemudian saya cek rumah itu kamar 1, kamar 2, kamar 3, ruang makan, ruang keluarga. Kalau kamar kecil tidak usah ya. Kamar kecil memang rumahnya. Terus garasi, setelah masuk garasi, begitu saya masuk garasi itu menemukan sesuatu yang aneh. Yang aneh itu artinya ada sinyal-sinyal yang aneh. Karena saya sudah biasa begitu. Nah, maka suasana masuk ruang ini sama ruang itu tuh beda. Ya, beda ya, terasa. Jadi seperti ada sinyal, nanti bisa dibuktikan. Jangan pernah ngalami mungkin masuk ruang atau masuk tempat itu jangan merinding-merinding gitu ya. Pernah ya? Nah, berarti tempat itu ada jinnya di situ. Ya, caranya begitu. Ya, karena saya sudah biasa ya. Saya mulai tahun 2002 ya. Jadi saya masuk ke ruang garasi, setelah ruang garasi itu kok suasananya aneh. Tidak seperti ruang kamar 1, kamar 2, kamar 3 dan yang lainnya. Kemudian saya duduk di tempat itu, di atas tekel itu, terus saya baca doa. Di antaranya, nah ini untuk mendeteksi ya, sekarang jenengan deteksi dalam diri saya itu ada jinnya nggak lagi ganggu nggak? Atau tempat itu lagi ada? Di antaranya begitu saya duduk, saya baca ta'awud. Ta'awud bahasa Arab ya, bukan ta'awud bahasa Malang. Ta'awud itu ngawur. Ta'awud itu kan ta'awud bahasa Arab. Ta'awud jadi baca ta'awud. Nah ta'awudnya ruqyah yang saya gunakan itu ta'awud yang khusus ya. Biasanya yang umum kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Itu hadis Bukhari. Itu sahih. Tapi hadis yang lain juga sahih sama. A'udzubillahi samalalim minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Ini juga sahih Bukhari sama. Cuma yang ditarjih yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya, yang dipilih ya. Tarjih itu kan milih hadis-hadis yang dipilih ya. Ya, yang saya baca itu, saya baca ta'awud, al-fatihah, ayat kursi, al-kafirun, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Jangan baca itu nanti. Dengan konsentrasi baca itu, memang kalau ada gangguan di telinga jenengan panas itu. Kalau di perut muntah jenengan, mual. Tapi kalau di mata itu perih, gitu ya. Atau sekarang saking baca juga sebelah ada orang-orang yang gangguan orang itu mesti reaksi. Nah, saya baca begitu, itu tambah besar, sinyalnya tambah besar, perinding-perindingnya tambah besar. Terus saya baca terus sambil lebih konsentrasi lagi, lebih khusyuk ya. Harus khusyuk ya, harus khusyuk, tapi nggak boleh kusuk-kusuk. Kusuk-kusuk ini. Khusyuk aja, khusyuk. Jadi khusyuk, nah, saya baca beberapa saat ulang-ulang sampai merindingnya tapi hilang. Begitu merindingnya hilang, saya pamit pulang. Begitu saya pamit pulang, akad saya kembali. Yang punya rumah bilang, Pak Ustadz, tekel yang jangan duduk itu natnya lepas. Natnya lepas ya. Natnya sambungannya tekel itu lepas. Terus di bawah tekel itu ada sikapnya, ada jimatnya, bungkusan kertas 3. Nah, itu yang masang mungkin orang yang punya dulu ya, karena dia kan beli rumah orang, kan yang masa itu setelah diambil mana? Nah, setelah diambil sama
tukangnya ditutup lagi, terus barangnya tak simpen. Kalau tak simpen tak bawa pulang, tak masukkan tas, niat saya tak buang di sungai jembatan Saujajan. Saya kelupaan, terbawa sampai rumah. Malam anak saya dicekik. Pagi-pagi tadi malam ada lindung, enggak tempat tidur malam tadi malam tempat tidur dioklek-oklek, aku dicekik gitu. Oh iya, saya lupa tadi yang jimat tadi masuk di dalam tas. Kemudian pagi itu saya ingat, langsung tak lepas, tak ambil, tak bakar di depan rumah. Gitu ya. Emang ada, makanya tadi saya kata dulu nggak percaya saya. Tapi setelah saya nekuni begitu, memang ada itu. Ya, saya ngalami sendiri ada ya. Saya digoda setiap hari ya digoda. Digoda. Jin itu memang ada. Pak Basuki pernah bawa jin ya? Pernah bawa jin ya? Artinya colono jin loh Pak. Bawa jin. Di lemari jenengan ada jinnya ya. Jaket jin itu. Jaketnya jin disimpan di lemari. Jadi setelah begitu, ya begitu. Jadi memang rumah kalau sebelum ditempati itu sebaiknya diruqyah dulu. Dan juga ruqyahnya ya setiap hari, terutama rumah baru yang mau ditempati itu di doa dulu, diajak doa dulu, mohon kepada Allah SWT. Di antaranya tadi, ya tidak harus manggil orang, ya diruqyah sendiri. Yang benar itu bukan minta diruqyah, tapi yang benar itu ruqyah mandiri. Kalau belum bisa ya boleh belajar dan boleh didampingi. Setelah bisa ya ruqyah sendiri. Nah, nanti kita beri materinya ngaji ini. Kemudian berikutnya, terlebih lagi bagi rumah dan penghuni rumah yang terkena gangguan jin atau sihir. Nah, maklumat ini tetap perlu untuk dilakukan. Nah, untuk menjaga diri, keluarga dan rumah. Pada kesempatan ini ada 5 poin, nanti ada lanjutannya. Nah, yang pertama, 1, bacalah Al-Quran di rumah. Yang kedua, seringlah mengerjakan sholat sunnah di rumah. Yang ketiga, baca bismillah ketika masuk rumah dan mau makan. Yang keempat, bacalah bismillah ketika menutup pintu. Yang kelima, berdoalah ketika keluar rumah. Sebenarnya amalan-amalan gini kan sudah tidak asing tuh ya. Cuma masalahnya kan lupa. Nah, masalahnya lupa. Udah asing, ini sudah amalan-amalan gini ternyata, oh iya ternyata aku harus ngapalkan itu. Tapi mungkin niatnya belum ke situ. Melakukan amal tapi niatnya belum ke situ. Atau tidak istiqomah, tidak rutin. Sedangkan mereka rutin mengintip terus dan mengikuti jenengan terus, jenengan tidak rutin. Atau misalkan musim hujan, kadang-kadang pakai mantel, kadang-kadang tidak. Kalau pakai mantel ya nggak teles, tapi kalau pakai mantel ya teles kan gitu tuh. Ya sajanya ya tahu kalau supaya nggak teles pakai mantel atau pakai payung kan tahu, tapi kan nggak digunakan. Nah, seperti ini. Contohnya begitu. Nah, kita bahas sekarang. Yang pertama, baca Al-Quran. Nah, ini dasarnya tadi kan sesuai sunnah, jadi dasarnya ada hadis Rasulullah SAW. Jadi baca Al-Quran di rumah. Rumah itu kalau nggak dibacakan Quran, maka rumah itu seperti kuburan. Seperti kuburan. Dasarnya apa? Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ya, bahwa Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitona yang firu minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Al-Quran terutama surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ya. Kalau enggak, maka rumah itu makobir, kayak kuburan. Kuburan itu lah sepi loh. Kuburan itu gelap, tapi sekarang ya kuburan terang anak lampu nih. Tapi kalau kuburan itu kan jobo nih. Nah, jenengan pernah masuk kuburan, Bapak Ibu? Pernah masuk kuburan ya? Pernah. Kalau masuk liang kubur mungkin belum ya. Kalau masuk kuburan kan sudah. Kalau jenengan ziarah kubur kan ya pernah masuk kuburan. Masuk kuburan bawa sepeda motor ya bisa, naik sepeda motor, naik mobil ya bisa kan. Kan jalan ada jalan ya.
Nah, kubur alam seperti kuburan. Kalau kubur, di kubur itu kan banyak nisan ya. Di kubur kan banyak nisan. Kalau jangan ke kuburan ya gelap. Kalau masuk kuburan dalam kondisi gelap itu banyak kesandungnya, apa buatan? Banyak kesandungnya kan di situ kan banyak ada mobil banyak di situ toh. Di atas makam lah banyak ada mobil ya. Mobil Nissan. Mobil Nissan. Kan ada Nissannya tuh ya. Kan sekarang kan Nissan dipakai merek mobil ya. Mobil Nissan. Itu mobil Nissan dari Korea gitu. Jadi seperti kuburan banyak kesandungnya. Maka rumah kalau nggak dibacakan Quran, rumah itu seperti kuburan, maka bisa banyak masalah. Ya, banyak masalah yang muncul di rumah itu, terutama gangguan setan. Ya, rumah yang dibacakan Al-Quran pada waktu malam, rumahnya bercahaya hingga dikenal malaikat. Biasakan membaca Al-Quran sekalipun hidup penuh dengan kesibukan. Maka upayakan setiap hari di rumah itu digunakan untuk baca Quran. Kalau rumah dibacakan Quran secara rutin dan juga pada malam hari, maka rumah itu bercahaya. Rumah itu kelihatan dari langit karena rumah digunakan untuk baca Al-Quran. Dari rumah itu seperti ada cahaya putih sampai langit. Tapi setelah didekati ternyata itu bukan cahaya. Ternyata dekat itu ada malaikat yang berbaris. Malaikat kan pakai putih-putih ya, berbaris dari rumah jenengan itu sampai langit. Jadi melihat rumah jenengan digunakan baca Quran, maka malaikat pun datang menyaksikan rumah jenengan dan mendengarkan bacaan Quran jenengan. Nah, kalau rumah ditunggangi malaikat percaya gitu, tembus ke hatinya yang baca, nah, rumah kan jadi terang, rumah jadi barokah gitu, bawa berkah. Cara Jawa ini rumah mengandung berkat gitu, ya ono berkat. Di rumah gitu, biasakan baca Quran sekalipun penuh dengan kesibukan. Jadi sempatkan baca Quran, jangan kalau sempat baca Quran. Sempatkan, jadi sempatkan, sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, terutama setelah sholat. Malam mau tidur baca Quran, nggak bisa tidur ambil Quran, baca Quran, insya Allah tertidur. Baca Quran. Nah, kemudian yang kedua adalah sering mengerjakan sholat sunnah di rumah. Sudahkah rumah jenengan digunakan untuk sholat sunnah? Diupayakan, ya diupayakan. Kalau sholat wajib di masjid, kalau sholat sunnah di rumah. Itu hadisnya ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhidhuha kuburan. Jadikanlah bagian sholat kalian di rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi riwayat Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya. Pertama sholat sunnah, misalnya sholat subuh, rumahnya dekat masjid, maka sebaiknya sholat qobliyahnya di rumah, sholat di masjid, sholat tahiyatul masjidnya. Tapi kalau jauh ya sholatnya tahiyatul masjid. Kalau saya Batu Bara sana ngimami di sini, sholat qobliyah di sana, di sini buyar ya. Jadi kalau yang dekat itu supaya rumah juga digunakan itu ya, sholat qobliyah, sholat malam, juga sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu sebaiknya di rumah. Sholat rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Jadi sebelum maupun sesudahnya. Itu sebaiknya di rumah. Sebaiknya, tapi bukan nggak boleh di masjid, ya boleh Pak. Sebaiknya di rumah supaya rumah juga digunakan untuk sholat, supaya rumahnya juga berkah gitu ya. Nah, berkah. Qobliyah itu satu hari berapa rakaat? Bisa 10, bisa 12. Kalau 10 berarti 2 rakaat sebelum subuh, sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 10 deh. Tapi kalau 12, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum sesudah zuhur,
2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh 12. Barang siapa melakukan sunnah ini, pahalanya apa? Ini hadisnya sahih. Jenengan dibangunkan istana di surga. Yang bangunkan Allah. Ya, yang bangun Allah. Ibu pernah masuk istana? Belum pernah. Saya sering di pojokan itu taman itu istana kowe. Di depannya masih jaman. Ada istana kowe, istana buah tuh ya. Nah, kalau jangan ingin dibangunkan istana oleh Allah, yang bangunkan Allah ini di surga, rutinkan sholat sunnah rawatib 12 rakaat atau 10 rakaat. Loh, jangan dijamin oleh yang jamin Allah ini ya. Nah, di rumah di dunia mungkin rumahnya tidak seperti istana, ya rutinkan itu, jangan dijamin oleh Allah. Tapi kalau dengan gunakan sholat sunnah itu, maka baiti jannati. Baiti jannati itu apa? Rumahku, surgaku. Jadi dengan di rumah itu tenang seperti di surga. Di rumah sendiri gak kerasan. Di rumah tonggo kerasan. Di rumah sendiri gak kerasan, kudu keluar ya, gak kudu pulang ke rumahnya. Karena rumahnya tidak seperti istana, tidak seperti surga kan gitu. Caranya begitulah. Di antaranya tadi bacakan Quran, digunakan sholat sunnah atau mungkin Jumatan, pulang mari Jumat sholatnya di rumah. Nah gitu. Sholatnya dari di masjid itu sholat tahiyatul masjid, sunnahnya di rumah. Upayakan begitu. Insya Allah rumah jadi baiti jannati. Betul nggih? Jadi kalau rumah jenengan supaya menjadi jannati, supaya rumah jenengan terjaga dan aman, penghuninya juga bahagia, rumah jenengan setiap hari jangan dimatikan dari 2 lampu. Kalau setiap hari rumah jenengan jangan dimatikan dari 2 lampu. Nah, punten ibu rumahnya bukan, kalau kamar mandi malah tidak boleh, Bu. Artinya bukan ke lampu ini gitu ya. Oh, di rumah kan lampu saya 100 Pak. Loh, bukan lampu itu. Hadis Rasulullah, nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Nawiru, terangilah rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Ya, maka tadi loh. Jadi rumah setiap hari jangan dimatikan dari 2 lampu. Artinya kalau rumah tidak digunakan sholat dan baca Quran, berarti mati dari 2 lampu. Nah, ngerti nggih? Itu hadisnya begitu kan? Ya. Nawiru, terangilah, sinarilah manazilakum, rumah-rumah kalian, bis sholati wa qiraatil Quran, sholat dan baca Quran. Upayakan begitu, insya Allah aman. Walaupun bertengkar, tapi bertengkarnya membawa berkah. Bertengkarnya membawa berkah, ya kan? Gara-gara lahirnya cucu dan anak cucu kan gara-gara bertengkarnya suami dan istri toh. Tapi suaminya bertengkarnya kan bertengkar yang baik. Berkah kan? Tapi bertengkar kan doa dulu. Sehingga lahir anak cucu yang soleh, solehah. Bukan anak yang salah, tapi anak yang soleh dan solehah. Ya, jadi gitu tadi aman. Bertengkar lagi, setelah bertengkar itu ada kerendahan hati untuk minta maaf. Kalau nggak cepet-cepet minta maaf, iso mati minum racun itu. Karena suami bertengkar sama istri, kemudian nggak cepet, suami tidak cepat minta maaf, dibuatkan kopi, diberi racun. Setelah begitu menyerahkan kopi ke suaminya, Pak, kopi. Oh ya Bu, saya mohon maaf ya tadi. Langsung diambil lagi. Loh, kenapa Bu diambil? Ada racunnya. Cepet-cepet minta. Karena nggak cepet-cepet minta. Istri pegel ya Bu, bojone diracun. Begitu minta maaf gak situ, ditarik kopi ini kono racunnya. Ya, kalau orangnya itu sholat dan baca Quran, insya Allah nggak terjadi begitu ya. Nah, gitu. Nah, lanjut nomor berikutnya. Jadi manfaat sholat sunnah di rumah. Manfaat sholat sunnah di rumah adalah wahai manusia,
di rumah, gunakan sholat ya, karena sebaik-baiknya sholat apa? Sholat adalah sholat seseorang di rumah kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari 731 dan Muslim nomor 781. Jadi sholat itu yang wajib di masjid, yang sunnah itu sebaiknya di rumah. Nah, kemudian yang ketiga, baca bismillah ketika masuk rumah. Yang ketiga, kalau mau masuk rumah baca bismillah. Jadi awali segala aktivitas dengan yang baik itu dengan bismillah. Dalilnya kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar, atau dalam hadis lain wahuwa aktok atau abtar, itu terputus. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah maka perkara itu terputus dan jadi terputus dari keberkahan. Yang putus apa? Keberkahannya nggak berkah. Maka awali dengan bismillah. Karena bismillah adalah salah satu dari simbol ketawakalan kita kepada Allah SWT. Jadi kullu dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar atau fahuwa abtar. Jadi kullu itu masing-masing atau semua. Kalau masing-masing kalian berarti kan semua tuh. Masing-masing kalian itu ya, masing-masing urusan, apapun bentuk urusan itu kalau tidak diawali dengan tidak diatasnamakan Allah maka tidak berkah. Termasuk ilmu, termasuk makan, termasuk minum dan yang lain-lain. Awali dengan bismillah. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu Nabi SAW bersabda, ya, apabila ada orang yang masuk rumah kemudian dia mengingat Allah ketika masuk bismillah tadi, dan ketika makan maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya. Setan itu kan kelompok ya, dia berkelompok dengan bismillah, maka komandannya berkata, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam di rumah ini, dan nggak ada tempat menginap dan tidak ada tempat makan. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah, tidak baca bismillah, dan jangan lupa ucapan salam ketika masuk, maka setan mengatakan kalian mendapatkan tempat menginap. Hadis riwayat Imam Muslim 2018 dan Abu Dawud 3706 dan juga hadis yang lainnya. Nah, maka biasakan bismillah dan juga salam ketika masuk rumah. Di sini, di sini. Agar rumah tidak dipenuhi setan. Rumah jangan tidak dipenuhi setan ya, rumah penuh dengan setan. Ikutlah petunjuk Nabi Muhammad SAW, masuk rumah baca bismillah, tutup jendela baca bismillah, tutup pintu baca bismillah. Kalau doa masuk rumah, ya kan mungkin sudah, ya tadi saya katakan tadi, sebenarnya yang saya sampaikan itu materi-materinya sudah ada semua, cuma belum jenengan amalkan dan nggak tahu bahwa ternyata itu adalah bisa untuk melindungi diri, kan begitu ya. Jadi belum tahu alat itu, sudah tahu tapi belum tahu fungsinya. Maka kalau jenengan masuk rumah, saya tanya pada jenengan semuanya, Bapak Ibu, Ibu kalau masuk rumah pakai kaki kanan atau pakai kaki kiri? Kalau saya kiri kanan. Nah, masuk rumah pakai kanan aja, kirinya tinggal dijawab, Bu. Lah kalau pertanyaannya kiri dulu kok kanan dulu, lah kan beda kan. Pertanyaan saya kan pakai kaki kanan, pakai kaki kiri. Ya kanan dan kiri kan gitu. Kalau kanan dulu, kiri dulu, kanan. Bener pertanyaannya kan gitu. Gitu Pak Jafar ya kalau tanya. Enggak, ini guyon ini supaya jangan boten ngantuk aja, Bu. Masuk kanan dulu, jangan baca bismillahi assalamualaikum. Dalam hadis ini tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau masuk rumah. Kaki kiri bismillahi assalamualaikum. Di belakang jenengan itu banyak setan yang mengiringi jenengan, itu banyak. Jenengan pulang dari masjid mau masuk rumah, jenengan di belakang itu diikuti jin dan banyak ngikutin jenengan itu. Dan ada kata rombongannya. Begitu jangan mau masuk rumah, jangan baca bismillah assalamualaikum. Komandan berkata, teman-teman, hari ini tidak ada tempat masuk rumah ini. Jadi gak iso masuk dari rumah, jangan setiril, dia di belakang.
di luar rumah. Nanti kalau gitu, lah lupa, ditempelkan di pintu supaya gak lupa, atau digantung gitu ya. Jadi untuk jenengan dan juga untuk tamunya, dan juga mungkin untuk siapa saja yang masuk rumah jenengan, baca. Begitu baca kan baca doa, untuk tulisannya Bismillah, Assalamualaikum, bukan gitu toh? Ya, kalau saya dulu jadi awal-awal RT, saya tulisi gitu, no salam no reken, orang salam berarti reken. Jadi kayak doa gini, akhirnya siapapun yang masuk rumah baca Bismillah, Assalamualaikum Pak RT. Dimasuk, ya ada tamu juga gitu kan ya. Nah, gitu kan, jangan dakwah juga lewat tulisan toh. Menggunakan doa itu. Bisa nggak Bu, Pak? Pulang nanti dipraktekkan. Jadi ngaji itu yang bener itu sedikit ilmu langsung dipraktekkan. Jadi bukan banyak, tapi disimpan tok ya basi. Ya, hakikatnya ilmu itu ya sedikit yang jangan peroleh, jangan amalkan, yaitu yang ilmu yang lainnya itu pengetahuan, karena disimpan nggak dipraktekkan. Ini kan kajian-kajian, ini kan kajian-kajian praktis ini ya, amalan-amalan harian loh. Nah, harian ini kan pekerjaan harian. Terus kalau di rumah tidak ada orang, mungkin semuanya pergi, kuncinya juga bawa, salamnya beda. Bismillahi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, gitu ya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah ya. Ada hadisnya itu juga. Jadi bukan saya yang ngarang, saya nggak bisa ngarang, nggak berani. Ini ada hadisnya itu, di bawah ada riwayatnya itu ya. Bismillah, jadi ibadah sholihin itu siapa? Ya malaikat di situ kan, dengan beri salam. Nah, gitu ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Hafal ya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau ada penghuninya, bismillahi assalamu alaikum. Sampai situ, bukan hadis, dalam hadis ini bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi bismillahi assalamu alaikum. Saya praktekkan kita ini. Kalau istri kadang marah selesai, ya selesai. Di rumah ya begitu ada, itu damai, yang terjadi damai. Ya, damai. Kemudian tadi baca bismillah tadi sudah saya jelaskan di depan tadi, dari baca bismillah. Doa ketika lupa membaca bismillah sebelum makan. Jadi kalau jenengan udah di rumah, kalau jenengan mau makan, minum, itu disunahkan kan membaca bismillah kan? Baca bismillah. Kalau lupa, tinggal 1 sendok, baru ingat aku tadi belum bismillah. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Jadi di sini ini hadisnya sahih. Hadits Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Yang saya pasangnya hadis yang sahih. Jadi kalau jenengan mau melakukan makan atau minum, nah, itu membaca bismillah, maka setan menjadi keceng. Keceng itu bahasa Inggris ya. Kucing kurus. Kucing kurus bahasa Inggris salah, keceng ya. Jadi pernah ada cerita begini, setan yang ikut orang Islam sama setan yang orang kafir, atau setan yang ikut sama orang kalau makan tidak doa, makan tidak doa, dan satunya berdoa, bertemu. Kamu kok gemuk begitu? Enggak gemuk, gimana? Orang tak ikuti, kalau makan apapun saya ikut, makan minum apapun saya ikut, ya saya gemuk. Lah kamu kok keceng gitu? Oh iya, aku mau makan mau doa terus. Dia pernah sekali lupa makan nggak baca doa. Waktu ikut makan dengan senengnya. Loh, tinggal 1 sendok orangnya ingat baca bismillah awal muntah lagi. Jadi nggak pernah ikut makan, jadi nggak kerasan dia. Makanya kalau jangan amal gitu tuh nggak kerasan. Setannya keceng kalau ikut orang-orang yang beriman itu. Makanya kalau jenengan minum begini ya, dengan minum itu mengikuti sunnah Rasul, langsung tak peragakan. Dengan minum begini mengikuti sunnah Rasul, di samping setan tidak mengganggu, dan jenengan dapat pahala 5. Minum 1 gelas dapat pahala 5. Yang pertama,
Tangan kanan loh. Satu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kalau minum sedikit-sedikit, contohnya gini Bu. Nah, kalau minum sedikit-sedikit, jadi jangan langsung bernafas di gelas, nggak boleh langsung kop, nggak boleh. Makanya disunahkan kalau minum zam-zam, walaupun satu gelas kecil pun 3 cegukan, ya kan? Kalau minum walaupun kecil kan 3 cegukan, loh. Sunahnya itu sedikit-sedikit. Kenapa kok sedikit-sedikit? Karena minuman atau makanan itu enaknya di lesan. Kalau langsung gop-gop ditelan, lo kan nggak kerasa enak. Enaknya kan di lesan, loh, kalau minum sedikit-sedikit. Dan juga tidak keselak loh. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau makan nasi itu nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Ya keselak. Nah, manganan udah titik-titik toh. Ngomong ya, gitu. Kalau sunahnya ada 3, dapat 1 pakai tangan kanan, 2 Bismillah, yang ketiga sedikit-sedikit, yang keempat setelah minum Alhamdulillah, yang kelima sambil duduk. Kan minum 1 gelas saya pahala 5 toh, karena itu sunnah Rasul toh. Di samping dapat pahala, setan nggak ikut masuk di dalam perut kita. Nah, ngerti nggih? Nah, ini sunahnya gitu. Makan walaupun tinggal 1 sendok baru ingat dengan baca Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ada yang lain juga Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Tapi kalau ada fi ya awalihi wa akhirihi, karena fi harfu jar ya. Kalau fi Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Di sini kalau hadis Abu Dawud itu nggak usah fi, Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ngerti nggih? Tapi kalau ada orang baca Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, ya nggak apa-apa. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, atau Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Jadi tidak ada alasan, waduh lali lah, ya kata baca aja. Awalahu, gitu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Awal dan dengan nama Allah di awalnya dan dengan nama Allah di akhirnya. Loh, jadi kan yang kita makan tadi kan di atas namakan Allah. Kalau memang ada jin di dalam, keluar. Kalau dia sudah semayam di situ dengan biasakan begitu, maka muntah, mual. Setelah mual kemudian langsung muntah. Nah, ini yang pernah saya tangani begitu. Ya. Ini ada jamaah di sini juga ada, sering saya tangani. Nah, basmalah kalimat berbarokah. Kan atas nama Allah ya. Awal Rasul ketika menerima wahyu pertama kan juga diajari Iqra bismi itu ya. Bacalah dengan nama Allah. Ya, apapun yang kita lakukan di atas namakan Allah. Kalau sudah di atas namakan Allah, mereka tidak akan berani. Tidak akan berani mengganggu atau coba-coba mengganggu jenengan. Karena bismillah ya. Seperti kalau kita analogikan jenengan masuk asrama sana, jangan membawa fotonya atau tanda tangannya komandan, jangan masuk di sana, oh aman, ya toh? Atas nama, jangan pakai atas nama komandannya, ya aman, jangan masuk. Atau yang jaga, jangan bawa ini orangnya, ya atas nama Allah. Maka semua makhluk akan takut kepada kita. Ini videonya nggak tak putar terlalu panjang, harus 3 kali pertemuan kalau dengan videonya. Kemudian yang keempat, baca bismillah ketika menutup pintu. Ketika jenengan akan menutup pintu, baca bismillah. Ya, ini ada cerita nyata ya. Cerita nyata yang saya alami, nanti bisa dicek nanti ya, di jalan Ngantang sana itu, jalan Ngantang ya, bukan Ngantang, jalan Ngantang itu ada bendahara pembangunan masjid namanya Pak Mulyono. Dia itu punya uang dari bendahara kan. Begitu setor uang itu, setiap setor uangnya hilang 1 juta, 2 juta begitu ya. Sampai pegel istrinya juga pegel, uang dompetnya disimpan di kulkas ya.
Lah duit iku mendino ilang saya pegel. Istri saya marah-marah tok. Lah apa? Lah duit mendino ilang ya, Pak. Jadi dompetnya disimpan di kulkas. Lah saya sebagai bendahara masjid, pembangunan bendahara masjid Nul Huda Ngantang itu. Loh, setiap setor duitku hilang 1 juta, 2 juta ngono. Terus tanya, tuyul itu ada tak, Pak? Terus dengan percaya tuyul itu ada enggak? Oh ada, tuyul itu setan yang gundul. Itu jin gundul. Nah, kecil gundul disebut tuyul, cara Jawa ini begitu. Saya dulu nggak percaya. Nah, setelah saya nangani itu, ya saya percaya. Saya punya referensi banyak tentang ruqyah itu banyak. Saya menekuni ini ya, setiap buku ruqyah tak beli, tak baca. Termasuk saya punya buku judulnya Fatwa Setan. Jadi setan pun bisa berfatwa. Saya punya buku Fatwa Setan. Tebel gitu. Jadi, setelah itu dari Pak Mul tadi tanya gitu, saya katakan ada. Nah, saya berani mengatakan ada. Itu saya pernah menangani siswa MTS Khadijah Jalan Arjuno. Ya, itu ketika mau ujian tak kumpulkan, kemudian tak bacakan ruqyah. Kemudian salah satu di antara siswa itu berubah menjadi kucing. Jadi bukan berubah gitu ya. Jadi berubah menjadi kucing. Jadi salah satu siswa MTS Khadijah itu menjadi kucing. Jadi kesurupan menjadi kucing. Ya. Terus mencolot begitu. Nah, dikejar tambah lari. Kelemahannya kucing itu kalau ngejar, kalau mau megang jangan dikejar, dikejar tambah lari. Caranya gimana? Pus, tak panggil gitu. Pus, saya duduk sila gitu ya. Terus tak panggil, pus. Nah, dia nggak jadi lari. Terus dia merangkang mendekati saya, terus kepalanya ditidurkan di pangku saya. Nah, kemudian tak lulus kepalanya. Lapo, kamu kok ganggu arek? Kok jangan ganggu? Aku gak ganggu. Loh lapo? Arek ini sendiri yang beli. Arek ini beli sama seseorang di mana di sana. Loh kenapa? Anak ini pemain bola, seneng main bola. Lah kemudian aku diletakkan di kakinya. Kucing kalau ngorong kan enteng, jadi ngirim bola kan pencot-pencotnya kan cepet loh. Lah jadi ternyata dia beli jin, diletakkan di kakinya. Itu pengakuannya gitu. Lah itu kan perewangannya orang tuh namanya khodam. Khodam itu bahasa Arab. Khodam itu pelayan. Coro Jawa nih perewangan. Jadi perewangannya orang itu, ya dia datang ke dukun, datang ke orang pinter. Kenapa disebut orang pinter? Sing teko goblok. Disebut orang pinter, orang tua. Kerennya penasehat spiritual, bukan kerennya. Itu ngingu khodam, duwe khodam. Ya, khodam itu pelayan perewangan. Orang datang minta itu diberi. Lo pemain-pemain bola kalau main minta begitu loh. Datang ke dukun, ya lo diberi. Nggak minta sama Allah, minta sama dukun, udah diberi setan di situ. Termasuk kadang lomba musabaqah tilawatil Quran itu loh. Lo iso itu. Anak Pak Sarnam jenenge apa sekarang guru di situ Khadijah itu. Lomba itu. Iso ngomong itu. Waya lomba buatuk terus. Uang diirimi lawannya itu. Gitu. Jadi gitu. Makanya kalau kita sudah melindungi diri sama nggak kena gitu ya. Nah, itu dari jin ada. Nah, kemudian uang ini ada yang disediakan, ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 100 rupiah ya. Loh, ini uang kok sing hilang kok 20.000, yang 50, 100-nya kok enggak? Lu kan bingung. Lah ya kan dijukuk arek, jukuk wong jukuk ya sing gede. Kok sing hilang kok 20, yang 50, 100 enggak hilang. Kenapa? Lah karena memang dia beli jinnya, beli tuyulnya itu regane 20 juta. Ya ruwe 20 rupiah, 20.000 rupiah, yang 100 enggak. Kalau belinya tuh 50 juta, ya jinnya, tuyulnya itu ngambil uang 50. Kalau 100 juta belinya, ya ruwe juga kalau 250 enggak tahu, yang jambel mesti uang 100 tok. Nah itu. Gitu loh, nggih. Nah, pernah toh? Pernah dengar nggih?
Kalau di warung itu kalau Jawa pakai kejawen itu disediani brambang, lombok, kacang hijau supaya jine ngalih dolinan iku. Itu kalau kejawen begitu ya. Saya punya buku itu. Punya buku yang kejawen itu punya dan tak woco. Ya, saya jadi bisa gitu. Ya, saya tahu itu tentang itu. Nah, gitu ya. Terus caranya gimana Pak supaya waktu gak hilang terus? Kalau nyimpen baca bismillah. Jadi uang sebelum dimasukkan di dompet bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, bismillah masukkan dompet. Bismillah masukkan laci. Insya Allah aman. Yang tadi ini baca bismillah saat tutup pintu. Pintunya tutup bismillah, tutup selambu bismillah, tutup bismillah, aman rumah jenengan dari gangguan setan baik yang jin maupun yang manusia. Insya Allah dari pencuri pun insya Allah aman. Pencuri mau masuk gak situ, kenyang kita buka tuh seakan gak situ. Karena maling itu kan nyolongan loh. Berdiri di rumah pintu jenengan, dia dengan tutup pintu, dia timbul perasaan, duh kasihan seakan balik ke situ. Malingnya manusia tadi balik gitu ya. Ya Allah yang menggerakkan. Di situ ada malaikat di situ. Gak usah sini, rono ngalerono. Sini balik malaikat situ. Nah, gitu ke. Jadi bismillah. Bisa jangan juga gampang toh. Ya, kan jenengan belum tahu. Seperti di sini misalnya ada wifi. Di sini ada wifi Pak. Tapi nggak tahu passwordnya, kan nggak bisa masuk ke HP jenengan. Tapi kalau jangan pakai passwordnya kan bisa masuk. Ya doa bismillah doa gitu, tapi jangan belum tahu ilmunya, nggak diilmoni. Ya sebetulnya ya moco. Loh, tapi kok pancet aja. Nggak tahu passwordnya gitu kan. Perlu passwordnya. Nah, itu perlu ngaji, perlu diilmoni. Sehingga hanya bismillah saja itu bisa menjaga diri dari berbagai macam gangguan. Bismillah saja. Oke. Lanjut pintu. Ini hadisnya. Jadi ini hadisnya Bukhari ya. Hadisnya Bukhari, Muslim dan yang lain. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan banyak saran agar kita tidak terganggu setan. Gimana supaya nggak terganggu setan? Itu. Wa aglibul abwaba wa kurusmallahi fa inna syaitana la yaftah baban mu'allaqan. Tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup yang disebut nama Allah. Ini hadisnya ini, Bukhari Muslim. Nah, pulang nanti dipraktekkan. Nyimpen apapun bismillah. Tapi mungkin udah bismillah udah ambil anakku ya duit. Dan kalau anak yang ngambil udah apa-apa, tapi diberitahu kalau perlu jangan ngambil, minta nanti diberi. Gitu ya. Tapi mungkin juga jangan digoda. Jangan gak usah marah begitu. Jangan ngambil, tapi kalau minta nanti beri. Bapak Ibu cari uang itu untuk kalian, tapi gak usah mencuri itu nggak baik. Nah, kan gitu toh. Ya mungkin dengan cara itu supaya jenengan itu dakwah begitu. Ya diuji. Nah caranya begitu. Nah, kita cari untuk siapa? Kan untuk anak kita kan. Jadi diterangkan bangunan. Lanjut ya. Jangan lupa pintu tutup. Setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup dengan baca bismillah. Ini hadis yang lain menerangkan ini di Bukhari dan Muslim. Kemudian, nah ini yang kelima, yang terakhir untuk jam berapa Pak Jafar? Yang terakhir, yang kelima, berdoa ketika keluar rumah. Ini seri 1 ya. Jadi, berdoa ketika keluar rumah. Nah, kalau Bapak Ibu keluar rumah pakai kaki kanan atau kiri? Yo, kiri dan kanan. Kalau ke rumah pakai kaki kiri. Nah, terus doanya ini. Nah, doanya ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kan jangan hafal ya.
Nah, tapi kan sering lupa. Begitu keluar langsung mencolot lari gitu ya. Tuh, ada pertanyaan, ini pintu rumah apa pintu pagar? Pintu rumah, bukan pintu pagar. Jadi dengan buka pintu, baca doa ini kiri terus baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitu jangan baca begitu, di luar sana ada suara berteriak-teriak. Tapi jenengan kan nggak dengar. Kalau jangan dengar kan nggak bisa metu, jangan wedi toh. Di luar berteriak-teriak ini. Teriak-teriaknya begini, celaka aku tidak bisa goda orang itu. Celaka aku tidak bisa mengikuti orang itu. Suaranya begitu, itu gender di luar itu yang antri ya ikut mengikuti jenengan dan menggoda jenengan, dia berkata begitu. Kalau Arabnya begini, nah ini kan jinnya kan di Arab, jinnya ngomong kaifalaka birojilin qad hudiya wa kufiya wa fuqiya. Jinnya ngomong begitu ya, ketika jenengan baca itu dia ngomong begitu. Kaifalaka birojilin qad hudiya wa kufiya wa fuqiya. Bagaimana kalian bisa mengganggu orang yang sudah diberi hidayah, dicukupi dan dilindungi? Itu komandan jinnya ngomong gitu. Jadi gini, nah, ketika dengan begitu, maka Allah janjinya begini, dalam hadis dinyatakan siapa yang keluar rumah kemudian dia membaca doa di atas Bismillahirrahmanirrahim, ada 3 hal dalam hadis itu. Kamu diberi petunjuk, jadi dibimbing supaya jangan tidak salah arah, tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah. Ini benar, yang salah ini kamu jangan ke situ, ke sini saja supaya tidak kesesat. Di sini nggak aman, di sini yang aman. Jadi jangan dibimbing. Kemudian dicukupi apa? Rezekinya dicukupi, segala kebutuhan jenengan dicukupi oleh Allah ketika keluar dari rumah, dan dilindungi berbagai macam gangguan dan rintangan. Ini hadisnya begitu, ada 3 hal. Tapi kalau menurut almarhum Syekh Ali Jaber ditambahi 2. Setan berkata begini, mana mungkin aku ganggu orang itu, gak bisa ganggu orang itu aku. Terus dia ngomong sama anak buahnya, hei, kamu jangan goda orang itu. Loh kenapa? Karena dia, mana mungkin gak bisa ganggu dia, karena dia telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi oleh Allah. Tidak mungkin kamu bisa enggak. Jadi dia ngandani diri sendiri dan ngandani anak buahnya. Lalu kan dia kelompok toh. Nah, komandannya ngomong begitu. Nah, maka kalau dengan baca doa ini, maka jenengan jadi aman. Nah, jadi aman, ya gitu ya. Terus dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3, dengan buka At-Tolak ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Ya kan? Pamaya tawakal Allah wa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah wa huwa hasbuh, maka akan dicukupi segala kebutuhannya. Tawakal, jangan ditanggung. Dan di langit ketika jangan baca itu, suara jangan menggelegar ke atas. Allah berkata, hei malaikat, tahukah kamu, dengarkah kau, hambaku lagi bertawakal kepada aku, maka turun kamu, instruksi Allah, turun kamu, penuhi segala kebutuhannya. Itu At-Tolak ayat 3 kan begitu. Fatawakal Allah bahwa hasbuh, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka segala kebutuhan dicukupi. Dan makanya tadi akan suara jenengan doa ini menggelegar ke atas, langsung Allah berkata, malaikat, tahukah kamu hambaku lagi bertawakal kepadaku, maka cepat kamu turun, penuhi kebutuhannya, lindungi dia dari segala gangguan. Nah, aman kan? Ya, hadisnya begitu. Kemudian tadi di depan tadi saya sampaikan, rumah tadi dibacakan Quran terutama surat Al-Baqarah. Mungkin jangan bilang begini, kan manusia kan suka nawar, suka ngeluh ya. Waduh, Al-Baqarah kan wakeh, kan 286 ayat kan. Waduh, rasido masa itu. Kan gitu toh. Nah, diberi keringanan oleh Allah. Kalau belum sanggup dan belum mampu membaca Al-Quran Al-Baqarah 286, paling tidak 11 atau 10 ayat setiap hari upayakan. Di samping baca surat yang lain. Dan Al-Baqarah juga tidak harus khatam. Mungkin duhur 2 lembar,
asar, maghrib, isya. Kalau belum mungkin 2 hari 3 hari khatam balik meneh Baqarah di samping surat yang lain, karena Al-Baqarah itu terutama Al-Baqarah. Ya. Nah di sini ya, barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah dari satu rumah, syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut pada malam itu hingga datang waktu pagi. Yaitu 4 rakaat atau 4 rakaat, 4 ayat atau 5 ayat, 1 sampai 5. Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya, kemudian yang kedua Al-Baqarah 255. Karena Baqarah 55 itu lah ayat kursi tapi ditambahi 2 ayat setelahnya. Jadi 255 sampai 257. Nah, di sini ya. Ayat kursi dan 2 ayat sesudahnya dilanjutkan dengan ayat akhir surat Al-Baqarah. Boleh 2, boleh 3. Mulai 284 sampai 86 atau 285 sampai 88. Jadi mulai lillahi mafis samawati wal ardi atau mulai amanar rasul. 10 atau 11 atau 10 atau 12 gitu. Aman dengan rumah jenengan dari gangguan. Ini hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Ada hadisnya, jadi ya. Jadi ruqyah itu doa-doa dan terapi dengan Quran. Jadi beda dengan dukun. Kalau dukun mantra tapi yang diwaca wong dhewe itu gak paham karo mantrane. Sing diwaca dhewe ora paham. Atau kadang juga baca ayat Quran tapi Qurannya dibalik. Atau qul huwallahu ahad tapi qul huwallahu sungsang. Qul huwallahu sungsang itu begitu ada qul huwa Allahnya dikurepno. Itu ada, saya punya bukunya. Itu di Raja itu isinya buku tulisan gitu toh. Qul huwa Allah, Allahnya dikurepno. Begitu ada Allah dikurepno. Kalau Al-Quran kan Allah kadang merah gitu ya. Itu dikurepno. Terus kalau membacanya itu duduk di atas WC. Dan mohon maaf tidak berpakaian. Bacanya begitu, lah itu cukup. Dia baca ayat Quran tapi menghina. Jadi mohon maaf, jadi tidak berpakaian dan duduk di atas kloset. Al-Qur'annya digawe alas kanan kirinya itu. Itu Al-Qur'an. Membuatnya rajahnya itu. Ya, kadang bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah tapi kadang satu huruf hilang. Kan bukan Al-Fatihah kan? Ditambahkan nggak boleh, dikurangi nggak boleh. Kadang dikurangi satu huruf. Nah gitu. Kadang huruf zat sin. Wah, apa artinya apa karo? Nanti kalau ingin tahu tak tunjukkan bukunya. Saya punya begitu ya. Dan di tas saya ini juga ada begitu itu. Kadang orang berobat caranya tak terangkan begitu diberikan saya. Ya, wis ora jimat-jimat wah kayak itu noksa. Mungkin iki ora jimat-jimate lho ngene-ngene gitu. Bukan digawa iki contoh artinya alat peraga. Loh, kerisnya juga ono, Pak. Bu. Ono keris juga. Bu. Jadi di tas ini isinya macam-macam. Ono sing sudah tak ruqyah tak buang, ono ruqyah tak iya. Ono cincin, ono gelang. Kalau jangan mau gelangnya enggak apa-apa, Bu. Oh ini loh, ini Bu. Loh. Ini harganya jutaan. Harganya jutaan. Oh ada apa? Seperti tasbih itu isinya cuma 29, harganya 2 juta. Akeh banyak, kotaan akeh itu. Keris-keris itu banyak. Yang ngapunten terutama yang banyak itu pensiun-pensiunan yang dulu pejabat itu punya begitu, datang ke rumah diserahkan. Ya, keris itu ada keris, ada 9 keris, ada. Ya begitu. Buang tak ganti baca ini. Nanti kalau balik, gak usah takut, baca ini insya Allah di dalam diri jenengan, keluarganya, rumah jenengan tidak dibalik mana. Kalau dia nekat, hancur dia. Maka setiap hari ada orang ke rumah gitu. Jadi apa dia tadi Bu, Al-Baqarah tadi ya, upayakan setiap hari itu membaca Al-Baqarah. Karena rumahnya di bawah Al-Baqarah, setan nggak kerasan dan takut nggak berani masuk. Nah, kalau terus ini yang terakhir, kalau jangan pergi sampai ke tempat tujuan dengan baca doa ini. Nah, jangan pergi tadi kan Bismillahirrahmanirrahim ya. Begitu sampai ke tempat tujuan, nah ini hadisnya riwayat Muslim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Begitu sampai ke tempat tujuan dengan baca ini. Karena mungkin datang itu dengan jin di sana juga mapak jenengan, kemudian begitu dengan sampai sana baca doa, dia hancur.
kalang kabut nggak berani mendekat. Yang delok tapi nggak berani. Loh, dia kan bisa melihat jenengan toh. Loh, itu katanya siapa? Jin bisa melihat manusia. Al-A'raf ayat 27, jangan buka. Jangan catat. Al-A'raf 27. Jin bisa melihat manusia. Manusia tidak bisa melihat jin. Begitu datang ke situ, jin nunggu lihat jenengan. Tapi jangan baca ini, dia melihat tapi gak iso dekat. Ya, seperti jenengan seperti di TV atau di TV jangan kan lihat TV lihat tapi kan yang TV kan gak iso lihat jenengan, gak iso ganggu toh. Baca doa ini. Nah, tapi kalau masuk masjid, beda. Kalau masuk masjid kan masuk masjid ada doanya masuk masjid. Tapi mau ke tempat umum gitu ya, kayak itu baca doa ini. Nah, kalau belum hafal nanti bisa minta materinya ke Ustaz Ja'far, kan? Nah, bisa makanya kalau jangan sudah zikir pagi petang, nah itu aman. Zikir pagi petang dengan kondisi aman karena di dalam zikir pagi petang itu sudah ada. Ini kan potong-potongannya ya. Kalau jangan bisa merutinkan itu. Kan sampai di sini ya. Nanti kalau terus saja ini ya lamongan akeh ketek. Omongan gak entek. Ngomong terus kan sampai sore ngomong terus. Ini tadi saya juga di as-salat tadi nggak terasa. Mari subuh saya sampai jam 6 lebih loh. Jam berapa? Jam 6.10 tadi kan masih di situ tadi. Lah tuanya kamu tadi akhirnya ganti tadi gak kerasa tadi jam 6 tadi. Tadi agak telat Pak Ja'far ya. Mungkin saya kembalikan Pak Ja'far. Silakan kalau mau bertanya. Moga Pak. Itu yang pertama. Bapak dulu. Bentar, ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau tujuannya, Ustaz. Kalau di kantor kita istilahnya banyak orang, nah itu gimana Ustaz? Kita membaca doa, tapi teman kita membawa sesuatu yang bertentangan dengan kita. Nah, itu solusinya gimana? Dan kita misalkan di kantor itu kan kita jualan, misalnya jualan rumah gitu, kan banyak orang, ada yang membawa sesuatu yang bertentangan dengan kita, ya kayak ke dukun gitu misalnya. Terus kita membaca doa sesuai dengan sunnah. Nah itu gimana? Terus yang kedua, apakah ini orang setelah membaca Al-Quran hampir 1 juz itu badan tubuh terasa agak kedinginan? Apakah itu ada jinnya atau gimana? Terima kasih. Yang pertama langsung jawab Pak Ja'far. Langsung jawab ya. Jadi yang pertama tadi, kalau dalam kumpulan atau dalam keluarga orangnya banyak gitu ya, orangnya banyak, kan amalannya mungkin beda-beda gitu ya. Nah, yang satu jangan baca itu paling tidak kan untuk melindungi diri sendiri, sehingga jangan tidak terganggu terpengaruh oleh mereka, jin yang di mereka. Yang kedua dengan baca itu maka insya Allah mereka itu nanti bisa juga reaksi ya, jin yang ada di dalam atau amalan orang itu yang nggak syar'i tadi nanti bisa sembuh juga Pak. Mungkin orangnya begitu tuh karena dia di dalam dirinya ada itu atau ada amalan yang nggak benar dengan kaji dengan baik. Seperti contohnya misalnya sekarang saya praktek, saya baca doa ruqyah ya. Di sini ternyata ada salah satu di antara jamaah itu ada membawa itu ngesai jimat itu ya kan, maka insya Allah orang itu akan terasa reaksi dan mungkin telinganya panas atau dalam dirinya itu gemetar itu Pak. Ya, seperti gitu. Dengan amalan itu untuk diri sendiri dan untuk juga menyadarkan mereka dan mengusir dari lingkungan yang jenengan tempatnya itu dari makhluk-makhluk itu. Kan pernah ada tamu ke rumah. Saya ngeruqyah anak ini itu dikawal oleh keluarganya 6 orang. Terus saya bilang tadi, salah satu di antara ruqyah kan tanya, syaratnya apa? Syaratnya di antara untuk ruqyah, 1, tanamkan kepada dirimu takut hanya kepada Allah. Yang kedua, kendalikan emosi, jadi melatih diri untuk sabar gak ngamuan.
Yang ketiga, jangan lupa zikir kepada Allah. Yang keempat, jangan nyimpen barang-barang itu. Kata-kata jimat tadi ya, saya sudah bilang begitu. Kemudian saya mengruqyah orang ini, keponakannya tak ruqyah, tak depi tak. Dan dia belum rekreasi, Pak Liknya yang ngantar itu kakinya separuh gerak, Pak. Jadi tangannya tuh gerak gini. Jadi begini, saya kan sudah bilang tadi, nggak nyimpen itu. Ingin berhenti, iya, lepaskan yang disak. Kok tahu Ustaz, kan disak itu lepas, dilepaskan, disak ada bungkusan kecil, kemudian diletakkan ini. Sembuh. Nah, berarti disaknya tadi kalau memang, nah itu juga ada orang itu dari Polean, anak SMP 20 kesurupan. Kemudian dibawa ke rumah, tangga-tangganya penasaran, saya mau ikut ruqyah itu gimana? Kan gitu kan. Itu orang 6 itu, ibu-ibu itu ibu-ibu kalau pergi biasanya kan bawa tas gitu toh. Bawa tas. Terus begini, begitu orangnya, ibu, yang di tas dikeluarkan. Pak Ustadz kok tahu? Saya nggak tahu. Cuma saya terasa di dalam tas ibu ada sesuatu. Enggak, oh enggak apa-apa kalau enggak. Terus saya baca doa, saya baca ruqyah ini. Ibu itu bengong, lo apa bu? Wah panas. Nah makanya ibu bawa sesuatu toh, iya dikeluarkan. Begitu dikeluarkan sembuh loh gitu Pak. Jadi jangan baca tadi doa untuk diri sendiri dan yang lain, yang niati karena Allah, maka akan reaksi. Nanti orang-orang yang begitu-begitu, insya Allah nanti lewat itu dapat hidayah Allah, nanti berubah dan jinnya akan pergi Pak. Itu dia Pak. Nah gitu, itu sudah saya lakukan karena saya setiap hari melakukan begitu. Orang yang ngantarkan kumat dulu, berteriak-teriak dulu, yang di rupiah belum reaksi. Itu Pak ya, itu satu. Yang kedua tadi apa Pak? Baca Quran hampir 1 juz, tubuh terasa dingin, maka ada jinnya. Ada aneh itu Pak ya, reaksi. Ya, itu maka tadi saya katakan untuk mendeteksi diri, maka tadi paling enggak dengan deteksi diri sendiri dengan baca ta'awud al-fatihah al-falaq anas. Kalau memang di dalam diri jenengan itu ada di telinga panas. Saya kalau deteksi ada tamu tak deteksi begitu. Nanti baca yang panjang saya deteksi itu toh. Kalau baca Quran nggak ada reaksi, nah itu keluar. Ada jin keluar, kadang seperti angin gitu, atau kadang dengan gelegean, atau mari baca Quran awal rasanya menteng. Nah, saya biasa, ya, begitu kadang senengannya itu di sini loh Pak. Biasanya kan berhenti kan di punggung tuh ya. Nah kadang kalau bekam sendiri pertama bekam ya di bekam kan juga 3 titik di sini toh. Itu tempatnya memang di situ. Ya kalau gitu kadang kalau saya ngeruqyah dari jauh, ngapunten Bu, contoh, misalnya ibu dari jauh saya bilang gini, tapi dengan tangan tak gini kan itu beda. Jadi saya praktek ya. Apalagi tak pegang punggungnya pegang begini, saya baca dengan doa misalnya. Saya baca, Alhamdulillah sama lain. Kalau memang ada mesti langsung teriak, waduh. Kapan itu? Kepala SDN 8, bukan SD Muhammadiyah, SDN negeri. Ya begitu. Jadi di sini, tak pukul-pukul gini sampai tangan gini saya baca. Ya berteriak. Karena saya baca Quran sendiri, baca Quran, nah Al-Fatihah kan Al-Quran Pak ya. Nah, trikul, ayat kursi, saya baca itu udah langsung. Mau apa? Gemeter langsung. Begitu selesai langsung. Ya berarti itu ada tadi Pak. Ada gangguan yang lagi nempel di orang itu. Atau mungkin juga karena dia sering nyimpen pegel. Nyimpen pegel, jadi dendam pegel karena bojone dulu ya. Ya bojone pegel, karena pegel itu kalau baca Quran itu kadang langsung, ya jinnya langsung karena itu. Makanya tadi 4 hal diantaranya ya. Tanamkan takut hanya kepada Allah. Yang kedua, belajar sabar, tidak emosian, tidak nyimpen dendam, pegel. Yang ketiga, tidak lupa lalai terhadap zikir kepada Allah. Ingat pada Allah ya, zikir. Nah, baca Quran kan zikir, salat kan juga zikir ya. Yang keempat, tidak nyimpen barang-barang begitu seperti yang tadi contoh tak bawa ini tadi ini sebagai alat peraga contoh ya. Kok Pak Ustadz kok nyimpen nggak gitu? Ini contoh aja kan jenengan nggak harus jimat itu sih gimana sih Bu Pak? Karena sih kan nggak tahu, ada yang tahu, ada yang nggak tahu kan ya. Nah, sikap contoh itu, itu Pak Ge. Mau tanya? Terakhir dari Bapak-bapak. Satu saja Pak, sebenarnya 3 waktu sudah habis. Oke. Di sini pernah ada kajian akidah dulu menerangkan bahwa ahli ruqyah atas panjenengan itu
ada levelnya. Kalau level sudah tinggi, dia nggak usah baca ayat, hanya dipul-pul, keluar sendiri. Itu benar. Tapi nggak blokir, keluar. Tapi nggak dibaca ayat, karena dia itu yang yang tadi sudah levelnya tinggi. Bagaimana benar tidak? Salam. Ya, baca ayatnya kan itu kadang-kadang dalam hati saja, Pak. Bacanya dalam hati saja, ya. Ya, saya baca ayat atau baca Quran tapi tidak disuarakan. Ya, kadang kan saya begitu. Kalau udah, ya, kan punya amalan. Dan kajian-kajian ada tingkatan-tingkatan. Saya punya amalan istiqomah. Saya tidak pernah batal wudhu, ya. Jaga wudhu. Jadi kalau batal ya wudhu lagi, kan dia bukan nggak boleh batal, ya batal. Jadi selalu, ya, itu beda dengan yang nggak menjaga diri, kan gitu. Allah itu suka kepada orang yang suci. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah suka pada orang yang suka taubat dan suka mensucikan diri. Nah, taubat kan mensucikan hati, yang mensucikan dosa dari, ya. Terus mutatahhirin menjaga dari kesucian diri. Nah, itu kadang ada orang yang datang ke rumah itu nggak tak apa-apakan. Jadi mau datang dari mobil, ketika masuk rumah dia nggak mau masuk rumah. Kenapa? Rumah sampean panas. Dan dia melihat saya pun dia sudah nggak berani melihat. Lihat saya nggak berani. Tak paksa pun nggak berani. Saya nggak baca apa-apa. Ya cuma sudah zikir setiap hari tadi kan. Ada 4 hal toh. Takut hanya kepada Allah. Nggak takut dengan gitu-gitu. Yang kedua, menjaga diri untuk tidak emosian, tidak ngamuan, artinya sabar. Marah boleh, tapi ojo pemarah. Ngamuk boleh, ojo ngamuan. Amalannya begitu kan. Yang ketiga, tidak pernah lupa terhadap zikir kepada Allah. Jadi di sini tuh ada zikir terus. Logikanya, gelas ini kalau kosong, bejana itu kalau kosong, yang masuk siapa? Udara. Hati kalau kosong yang masuk siapa? Setan. Tapi kalau hati selalu ada zikir, ada Allah di dalam hati. Ya ruqyah ruqyah itu kan terapi tadi ya. Ruqyah itu terapi. Jadi dia melihat pun nggak berani. Begitu masuk, kadang gitu. Makanya saya punya metode menemukan metode baca. Ada juga nanti bisa di-share ya. Ruqyah dengan kesurupan dan ruqyah tidak dengan kesurupan. Ada 2 cara. Orang takut apa di ruqyah? Di kesurupan. Ruqyah tidak dengan kesurupan bisa. Ya, caranya seperti ini kan, ruqyah tanpa kesurupan toh. Ini ruqyah sebenarnya jangan di ruqyah tapi tanpa kesurupan. Diberi materi, diterangno ini. Akhirnya begitu saya ngomong panjang lebih 1 jam, bukti bahwa jenengan telah masuk mendapat ilmu ruqyah. Apa buktinya? 1 kata. Apa? Oh iya. Nah, berarti masuk itu. Sudah masuk. Jadi ada yang positif, negatif di dalam hati jenengan. Begitu mendapat siraman ini, materi ini, terus begitu keluar yang negatif, yang positif masuk. Oh iya. Masuk itu. Sudah sembuh. Yang pusing tadi sembuh, yang bingung jadi bisa, yang gak bisa guyu jadi guyu. Jadi gitu. Saya punya teman guru bahasa Inggris yang di Khotijah itu ya, masuk rumah sakit RSIA 1 minggu nggak bisa guyu. Suaminya, Pak, itu temanmu sama sakit lopo sakit. Nah, tak parani ternyata Pak, gak iso guyu. Telah diterangno tajak guyon ngomong ini iso guyu, begitu guyu sore langsung boleh pulang. Makanya jangan nyimpen pegel, isian zikir sama Allah aja. Orang kalau zikir mesti seneng toh. Katanya siapa? Katanya Allah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang beriman itu akan senang hatinya. Ingatlah Allah, karena dengan ingat Allah hatimu senang dan bahagia. Jadi ruqyah sendiri begitu. Jadi ruqyah tidak harus dibacakan al-ikhlas. Ini tidak. Karena datang tajak ngomong, maka ada nggak sakru ada ditanya didakwai. Kadang gini.
kamu kok ganggu orang ini itu keluar dengan baik-baik apa enggak? Kita sama-sama makhluk Allah. Kan gitu, kita sama-sama makhluk Allah. Kita diciptakan untuk beribadah, bukan untuk saling ganggu. Bagaimana? Saya tahu kamu tidak salah, kamu memang dikirim oleh dukun toh. Kamu diberi makan, iya bener. Nah sekarang mau baik-baik, nah caranya gimana? Ikuti saya, tak bimbing. Syahadat masuk Islam, tapi nggak dapat paksaan kalau mau. Iya aku mau. Dengan syahadat, langsung keluar. Langsung sembuh, tidak apa-apa, digitukan tak. Wadah yang berteriak-teriak ngelawan ngajak gelut gulung-gulung ya ada. Wah aku pernah dipukul sampai geblak juga pernah. Ya pernah gitu. Jadi kadang meneng di dalam tak delok dicak ngomong toh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan kadang orangnya kan mengengong ya. Assalamualaikum, itu jinnya saya tahu dikuasai. Ajak ngomong gitu, ya sembuh. Ya gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatan jinnya, ada tingkatan-tingkatan kita yang meruqyah. Jadi jinnya pun jin yang kiai ya ada. Dulu ada SMP Muhammadiyah 2 itu. Kepalanya Pak Yoso masih dulu ya. Ada dari Jakarta kesurupan gitu. Kesurupan mulai pagi sampai jam 12 saya ditelepon. Saya bilang, mohon maaf saya masih ngajar. Jam 12 begitu saya begitu datang, terus saya baca, Assalamualaikum. Saya cari guru-guru ini. Aku tadi mulai pagi jam 7 sampai 12 sampai muruh lampu kurang diurus ya Pak. Sampai datang Assalamualaikum kok langsung bereaksi. Nah langsung tak baca kali, langsung keluar. Dia bilang gini, keluar. Nggak mau. Aku yang nunggu orang ini, nggak bisa. Yang diberi SK Allah menunggu manusia bukan kamu. Siapa? Malaikat. Kamu siapa? Aku Kiai Haji Dewanta. Dari mana? Dari Anyer. Mau keluar enggak? Nggak mau. Alamak, gua tak bacakan Quran. Aku rawat di Quran. Jinnya ngomong itu dia sampai dua Muhammadiyah 2 itu, Pak Yoso. Zamannya Pak Yoso. Terus tak bacakan gini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillah, belum tuntas langsung jadi bacakan. Kiai gombal kalau di Al-Quran tadi itu kan. Loh itu nyata. Kiai gombal dibacakan Al-Quran kok wedi. Yo aku metu. Akhirnya keluar. Ya itu. Jadi gitu Pak Pur nggih. Ya emang pembacanya kadang cuma di hati sudah biasa, dia pikir nggak pernah kosong. Jadi kadang di tingkat dibaca gitu ya. Saya kadang nggak baca. Tak delodot aja ngomong langsung keluar dan sembuh sendiri, lari sendiri gitu. Kadang harus bacakan Quran gitu ya.